Ya, eh, alhamdulillah kami juga punya program TPA. Itu TPA tuh hanya sampai kelas 6 SD, Bu. Karena nanti untuk SMP udah nggak bisa ditampung di TPA. Secara psikologis mereka, enggak mau, aku udah nggak mau, aku udah gede. Maka untuk anak SMP kami bikin halakoh remaja. Halakoh Quran remaja. Secara psikologis mereka nggak merasa, TPA sama dengan kelas 1 SD gitu ya. Kemudian untuk anak udah kuliah kita bikin halakoh hakide, halakoh Quran untuk dewasa gitu ya. Memang beda penanganannya, Bu. Jangan kita menyamakan menangani anak TPA dengan yang halakoh Quran remaja yang SMP, itu memang berbeda. Pengajarnya juga berbeda. Saya tentu tidak terjun lah. Saya tentu nggak terjun ngajar TPA, saya nggak terjun ngajar HKR. HKR yang ngajar ya kakak-kakak yang bisa adik-adik, yang bisa gitu-gitu ya. Kita agar bisa masuk gitu loh. Ya saya nggak bisa lah ngajar-ngajar mereka. Kalau mereka yang ngajar saya sehari doang bubar kali Bu ya. Jadi juga satu memilih metode, yang dua memilih pengajar walaupun pelajarannya sama Quran juga, tapi metode itu juga penting. Wadah itu juga penting. Memilihkan teman untuk mereka juga penting. Kalau kita bikin HKR untuk usia SMP, ya yang ngumpul di situ SMP doang. Ya kan? Itu juga kita buat sistemnya. HKD untuk mahasiswa dan orang-orang yang sudah ya baru-baru kerja, baru selesai kuliah kerja itu HKD. Dia nanya kok waktu masuk, ya kemarin kita baru kuliah perdananya soalnya baru minggu lalu kita kuliah perdananya mereka itu. Mereka nanya, Mi aku kan udah selesai, bahkan ada dokter ya yang baru selesai gitu. Mi aku nanti ada temannya Mi, itu bukan, ada temannya nanti sama-sama usianya kayak kalian yang baru-baru kerja gitu. Ya ternyata itu kenyamanan Bu, penting banget kenyamanan. Mereka temennya siapa, mereka di lingkungan kayak apa, dan mereka belajar dengan siapa. Panutan mereka ya kalau mereka anak SMP panutannya kayak saya, aduh gayanya aja udah beda generasi gitu ya, nggak nyambung. Maka saya turunkanlah ke mereka yang kakak-kakak yang bisa jadi idola buat mereka juga gitu ya. Kakak ini punya pengalaman gini ya kalau ngomong masih begini-begini gitu kan, buat mereka kayak gitu. Itu penting juga Bu ya. Memang problem kita hari ini adalah adab. Jangan bicara tentang anak TPA Bu. Ibu-ibu di rumah Quran Bunda Aisyah juga masih bermasalah dengan adab. Ya enggak sih? Ya enggak Ustazah? Iya, PR kita. Ya, PR kita masih di situ gitu ya. Karena apa? Karena ya lembaga pendidikan kita. Ya Bu ya, kita dari SD, SMP, SMA kan nggak masuk kurikulum tuh adab-adab yang ada di dalam Islam, dari mulai adab duduk di majelis, adab terhadap guru harus bagaimana, itu kan kita emang nggak belajar. Anak-anak TPA yang notabene SD-nya, SD-SD yang umum itu kurang kan hari ini pelajaran adab. Karena kalau SD-SD negeri juga mereka kan ada target ada target-target dari Diknas ya, target dari Diknas, kemudian juga ada akreditasi yang sangat ya tidak sederhana juga untuk mengejar standar akreditasi gitu ya, sehingga banyak hal-hal yang menurut kita ilmu pendidikan adalah penting, tapi akhirnya nggak kekejar gitu ya pelajaran itu. Yang saya rasakan juga ketika kami menerapkan sistem atibian itu di TAUD, yang notabene TAUD itu anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih imut-imut, itu jauh lebih mudah dibanding kami menerapkan atibian itu di TPA Bu. Itu kami rasakan seperti itu. Karena anak TAUD itu kan ibunya juga aktif kan, ibunya wajib banget gitu, wajib aktif gitu ya. Bahkan ibunya belajar atibian setiap hari Rabu, tadi pagi ibunya belajar. Jadi nyambung. Antara materi atibian itu udah ada. Di kelebihan atibian itu Bu, di dalamnya udah ada bahasa Arab, udah ada pelajaran tauhid, udah ada pelajaran ibadah, Al-Quran iyalah wong itu metode belajar Al-Quran ya. Dengan tahsinnya
udah belajar bahasa Arab juga ada adabnya. Maka ketika orang tua juga nyambung, tahu isinya Atibian itu apa, kita lebih enak. Dan hasilnya Masya Allah luar biasa, makanya program tahun ini kami lanjutkan. Karena apa? Karena kita udah lihat hasilnya. Anak-anak itu alhamdulillah juz 30 selesai, beberapa sudah masuk ke juz 29 dan adabnya itu memang beda banget. Ya, ketika mereka bergaul dan ini diakui juga oleh orang tua. Jadi problem anak-anak TPA adalah usia di mana anak udah sekolah di mana-mana, kemudian kita kumpulkan di TPA, ya itu saya merasakan juga. Ya itu butuh waktu yang cukup, butuh ustazah yang berkarakter kuat. Karena kalau kita mau mendidik, kalau ustazahnya karakternya yang kuat, gimana Bu yang lemah bisa mempengaruhi? Yang bisa mempengaruhi itu adalah yang kuat. Jadi ustazah yang ngajar TPA itu dia harus punya karakter yang kuat. Bukan sekedar lembut, tapi dia punya karakter yang kuat yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Harus kerja keras. Anak-anak kita sudah terlanjur mengenal ini, yang di dalamnya sudah tidak ada adab lagi. Jadi itu memang PR. Bukan cuma PR ibu Bu, PR di negeri ini. Ya, jadi harus sabar, kita harus terus menyiasati bagaimana agar mereka suka belajar adab. Seperti itu ya.